Selekta, seleksi kata. Gimana nih? Kampus kita hijau. Tapi ini kayak ada yang kurang nih. Apa tuh, Kak? Kalian bangga gak jadi anak UIN gitu? Bangga dong. Bangga. Kita harus bangga dong. Kan udah jadi mahasiswa sini, apa sih yang nggak kita banggain? Harus bangga dong pastinya. Tapi gini bro, kalau di UIN, kalau lu nggak NU, lu nggak aman bro. Wow. Wah, kita aman, soalnya kita NU. Nah, Nggak hijau nggak asik, Kak. nggak juga asik. Iya, kayak green screen kita. Iya. Tapi gini, beneran ini. Ada hal yang mau kita diskusikan bareng-bareng ini. Perihal apa sih UIN itu? Apa isi UIN? Apa isi pikiran teman-teman tuh ketika melihat kata UIN? Kampus ijo. Islam sih pastinya ya. Islam. Islam. Yang islami banget. Islami banget. Tapi enggak seperti itu ternyata. Kalau kamu nentang, kalau kamu punya kuasa atau enggak punya hal privilege orang dalam, keislaman itu dibuang, Bos. Waduh. Kok ngeri ya? Gimana cerita lebih lanjut, Kak? Gini. Sebenarnya penting kita ulik sih. Apa sih yang menjadi kebanggaan diri teman-teman itu? Sahabat-sahabat gimana itu? Sama UIN UIN gitu. Kita bangga ya, kita sebagai mahasiswa harus bangga dong tentunya sama kampus kita. Masa kita sebagai mahasiswa nggak bangga dengan kampus kita? Terlalu utopis gak sih? Kurang asik, Kak. Kurang asik. UKT aja 6 juta. Eh. Ya, tapi fasilitas bobrok semua. Aman gak nih? Aman gak? Gimana tuh? Coba, gimana sahabat? Sahabat sih gimana? Apa? Mengenai UKT kita dan kampus kita, bangga gak sih? Bangga. Tapi juga bertanya-tanya ya. Apa tuh? Apa yang bertanya-tanya nih? Nyaman gak sih? Nyaman Gak sih? dibuat nyaman. Aman, kita aman. Santai aja. Apa yang menjadi pertanyaan? Ya, why semahal itu gitu loh. Semahal itu. Untuk kampus negeri gitu. UKT ya, tidak mendukung. Yang kita tahu kan kampus negeri kan ya membantu perekonomian gitu kan. Dengan harga yang sedikit lebih murah gitu. Oke. Lah kok ngelebihi swasta ya? Iya, malah hampir Itu dia setara tuh. mungkin. Oke. Mungkin UKT sebagai hal yang enak diperbincangkan ya. Oke. Tapi kita mau lebih ke nanti kita takut Apa tuh? dipanggil birokrasi. Nah, tapi di sini kita beneran nih. Kita mau apa sih? Berbincang kan kita mau mengenai bincang santai. Apa sih yang menjadi ketertarikan teman-teman, sahabat-sahabat ini bisa ke UIN? Kayak gitu. Dan apa sih yang bisa teman-teman lakukan untuk UIN tercinta ini? Kayak gitu. Ini Gimana? jawabannya jujur apa Jujur gimana, lah. Kak? Jujur dong. Nggak ada Oke. tutup-tutupan. Los. Kenapa kok kuliah di UIN juga ya? Ya. Karena nggak keterima SNBP di kampus impian. Di mana tuh? Aduh, Sepil kampus dong. sebelah lah di deket sini pokoknya. Oh. Ya. Undip kok. Enggak satunya. Oh, net. Unas. Ya. Ya, terus akhirnya keterima SPAN di UIN. Kebetulan juga malas kan, Kak, karena kan kalau SPAN kan enak, udah tinggal rapot, udah dikirim semuanya, udah selesai lah, keterima, udah kita nggak perlu bolak-balik ke sini kan. Kalau kita ikut SNBT atau atau mungkin mandiri, kita kan harus bolak-balik ke sini. Oke. Itu males banget, kayak buang-buang waktu. Ya udahlah, udah keterima di Oke. sini, gitu aja sih. Oke, saya menangkap pembicaraan kamu tuh kamu masuk UIN karena udahlah terpaksa. Iya kan? Ya terpaksa-paksa gitu deh. Tapi kadang orang tua juga sukanya di sini karena temennya banyak yang di sini, jadi ya udahlah. Mungkin ini jawaban dari doa orang tua gitu. Yes, ya. Terus apa sih harapanmu masuk UIN? Harapannya sih yang paling penting kita kan niatnya kuliah. Kita mencari ilmu, mencari pengalaman, dan dimanapun kita kuliah, jika takdir kita nantinya baik, pasti
ya jalan kita akan dipermudah gitu. Ya harapannya sih bisa membanggain orang tua juga, bisa ngangkat derajat orang tua gitu sih Kak. Mau diangkat berapa kilo? Berapa ya? Setinggi-tingginya, setinggi langit. Wah, luar Bisa biasa. harapan orang tua ya. Iya, karena kan kita harus menggapai cita-cita kita setinggi-tingginya. Jika kita jatuh, setidaknya kita masih berada di antara bintang-bintang Wah, ya. tapi juga sakit bintangnya di kepala. Pusing dong berarti. Nah, gimana nih kalau sahabat sih? Kalau aku masuk UIN ya karena pengen apa ya diseriusin di SNBP gitu loh, karena kan sebenarnya aku tuh pengen banget ikut UTBK karena nilai eligible aku tuh nggak memungkinkan aku masuk ke univ impian. Gimana tuh? Gimana tuh? Aduh, boleh kesebut merek? Gak apa-apa, nggak tadi apa-apa. udah kesebut juga. Masa Ini sih apa ya yang ikonnya apa gitu? Aduh, Unpad lah. Ini bukan anak. Langsung disebut. Yes. Ya pokoknya gitu. Terus tadi niatnya emang mau TBK, cuman karena papa juga bilang kayak udah mendingan seriusin di SNBP dulu, kali aja takdir gitu kan. Jadi nggak perlu UTBK tes segala macem. Jadi kayak ya udahlah, akhirnya konsul sama beberapa guru di bimbel, guru di sekolah, dan mereka juga beberapa tuh kayak ngasih tahu di UIN aja gitu loh. Nih guys, dia korban gagal masuk Unpad. Apa harapan kamu di kampus tercinta kita, kampus kemanusiaan dan peradaban? Harapannya ya apa ya, semoga bisa ngikutin segala kurikulumnya dengan baik aja sih gitu loh. Terus bisa apa ya udah nggak macem-macem. Emang kurikulum di UIN Walayusalam udah baik? belum tahu aja. Belum tahu Kak, kan kita belum Oh, masuk. belum gitu. Belum tahu. Sepil boy. Boleh. Sedikit. Gimana nih kalau sahabat Najwa ini? Kalau aku Kak, karena awalnya cuma iseng sih. Iseng. Tapi berhadiah nih. Wah. Iseng-iseng berhadiah. Soalnya awalnya emang daftarnya tuh di kan nggak ikut UTBK. Terus disuruh coba sama UM, tapi posisinya udah keterima di 4 univ. Wah, keren 4 uni. Di Jogja 2, di Batam 2. Apa nih, swasta, Boh? Iya, swasta. Almata sama UAD. Oh, Almata. Oke. Terus yang di Batam itu juga ada 2, kesehatan masyarakat sama Kesehatan mental. enggak, teknik satunya. Ini. Terus nggak ada yang cocok kan, pengennya emang dari awal tuh biologi lah, coba-coba. Ya udah ternyata keterima. Ya udah masuk. Oh, gitu. Terus, apa ini yang menjadi harapan di setiap benak maba nih? Kamu sebagai maba biologi apa harapannya? Harapan buat univ, harapan diri sendiri ya, ke depan. kamu dan univ ini. Ya bisa menjadi lebih baik, soalnya kan Universitas Islam Negeri ya Kak. Mungkin kalau dilihat kan ya Islam, terus di sini juga kumpulannya kan orang-orangnya pada ya sopan-sopan lah gitu, sopan. berhijab kan. Kalau di universitas yang negeri kan ada yang nggak pakai jilbab, bahkan non Kristen gitu kan. Ya Non Kristen berarti Islam. maksudnya non Islam. Itu non Islam gitu. Mungkin di sini kan kita lebih ya Aman. lebih oke lah gitu, lebih aman, pergaulan juga lebih nggak terlalu bebas. Oh. Tapi mungkin nggak tahu ya Aduh. kedepannya. Ternyata UIN aman dari kekerasan seksual dan sebagainya. Oke, padahal belum tahu di Tapi UIN kan nggak ternyata bisa sarang. mungkin. Wah, aman kan Kak? Kan nggak bisa memungkinkan ke depan kita bakal jadi apa, bakal bagaimana, kan nggak tahu. Tergantung kita ya sendiri masing-masing. Oke, tapi ada satu hal yang menarik nih buat teman-teman. Tadi kan terlalu kita membahasnya, oke, UIN ini nih, oke. Ada nggak sisi gelap menurut kalian di UIN itu? Katanya. Apa tuh? Sepil dong. Kamu nggak tahu lo ya. Saya coba bertanya di sini. Si gelap ya. Si gelap apa Yang tuh? tak dapain kemarin soalnya Kak ya, kan ada temanku satu nih. Temanku satu, terus dia tuh nongki sama kakak kelas. Nah, ternyata dia tuh nggak berhijab. Siapanya? Temanku itu, terus dia lagi sama kating. Terus tak tanyain sama salah satu mbak juga. Terus katanya emang anak UIN tuh biasa kayak gitu. Iya, itu nggak tahu ya, itu. Oke. Itu. Oh, berarti kamu tahu dong, UIN bukan
bukan Islam banget. Maksudnya ternyata ada sisi gelap yang nggak kelihatan gitu loh. Kak. Oh, sisi gelap. Biasa. Kamu tahu anak Owen di sini spek ukti di luar ada. Ternyata gitu ya ternyata. Tahu. Terus kamu gimana sisi gelap dari kamus kita tercinta ini? Sisi gelap ya, karena kan aku orangnya kurang update banget ya kak. Iya, jadi kayak kita kan mencari kesibukan, nggak terlalu ngurusin itu. Juga kita kan belum masuk ke UIN, jadi kan kita belum tahu sisi gelapnya itu apa. Oke. Gitu sih, mungkin kita butuh waktu sih untuk mengetahui itu. Kamu Atau ternyata mungkin mau disepil sama kakaknya. ternyata kamu mau mengorek sisi gelapnya Win. Bisa. Ya, Aduh, boleh. ini. Nggak gitu juga sih, biar kita tahu juga ya sisi gelapnya apa, yang positif apa, terus kita bisa membedakan gitu loh antara kita bersikap sama berperilaku itu harus gimana gitu. Sepakat, setuju ini. Terus kalau sahabat sih gimana nih? Sama. Seperti itu. Tanpa no comment Mas itu. Aduh. deh. Tapi gini. Kalau teman-teman lihat sisi gelapnya Owen seperti ini, gimana tanggapan teman-teman kayak gitu? Ya, Gimana Baji? Oh, Zi dulu coba. Ya, Ya. sekali-kali dari kamu Iya gitu. lah Zi. Gimana ya, nggak kaget sih maksudnya, karena apa ya, Universitas Islam itu kan bisa dibilang hanya nama. Untuk kayak di dalamnya kayak gimana, keislamannya gimana, ya itu tergantung orang-orang di dalamnya kan, bukan dari kampusnya atau namanya itu. Oke. Gimana sahabat Jin? Kalau aku sih kayak kalau kita melihat sisi buruknya universitas, pasti dalam suatu lembaga pasti ada sisi buruk dan sisi baiknya. Tergantung kitanya aja sih kak mau bersikap itu gimana. Kalau kita nggak bisa menjaga diri kita, nggak bisa menjaga ya nama baik kita sendiri, ya kita akan masuk ke sisi buruk itu gitu. Oke. Sahabat Najwa nih ketika lihat tadi temannya seperti itu. Gimana? Ya itu balik lagi tergantung prospek tergantung diri kita masing-masing mau ke depannya kayak gimana, bagaimana. Itu kan tergantung diri kita. Kita mau ikut sisi buruk atau sisi baiknya kan tergantung kita sendiri gitu, Kak. Ya mungkin kalau orang yang ikut yang baik ya mungkin baik terus gitu ke depannya. Tapi kan kita nggak tahu, nggak menjamin ya diri seseorang itu seperti apa gitu. Tetap bangga dong dengan kampus. Bangga lah. Bangga yakin. Insya Allah. Tertekan gitu. Enggak dong, kita bahagia. Kita bahagia ya udah jadi mahasiswa. Harus mahasiswa. bersyukur, masuk sini nggak mudah ya. Oh, nggak mudah. Bersaing dengan Berjuang banyak nggak? orang. Oh gitu. loh. Meskipun ya gitu. GDPA. Oke, mengenai tadi ya. Di sini tak tanya nih mengenai mahasiswa. Apa sih mahasiswa? Ada nggak ya tahu? Maha dari sisi. Mahadewa. Maha dari siswa-siswa. Wah, apa itu maha dari siswa-siswa? Ya pokoknya di atas SD, di atas MTS, di atas MA mahasiswa. Oke. Yang penting paling atas gitu ya. Maha. Berarti yang paling keren dong. Maha dari segala siswa. Boleh. Keren dong. Keren. Mahasiswa keren. Keren dong. Harus Apa ya sih yang buat keren mahasiswa itu? Maha. ya berbeda aja dengan biasanya kan kalau anak-anak sekolahan kan masih pakai seragam gitu kan. Kalau kita kan udah bebas. Nih aku udah kayak gede gitu. Kalian kok masih bocil-bocil kan kayak gitu. Anak bocil-bocil, aduh. Boleh. Apakah cuma esensi dari mahasiswa sebatas pakai baju? Enggak. Apa dong? Substansi mahasiswa apa sih gitu? Lebih bisa kayak gimana ya menyampaikan aspirasinya. Kalau untuk mahasiswa, mungkin kalau anak SMA, anak SMP atau SD itu mungkin Masih belum gitu ya. belum bisa lah untuk seperti mahasiswa gitu. Oke, teman-teman, di sini saya mewakili teman-teman maba mau menyampaikan aspirasi, silakan. Halo. Enggak harus maba juga. Oh, Kan gitu. biasanya yang menyampaikan aspirasi itu dimulai dari kakak-kakaknya Aduh. dulu ya. Nanti maba itu Kita- baru mengikuti. Saya udah terlalu tua. Oh, Sekarang jiwa-jiwa mahasiswa inilah yang baru, Bang. berarti dilatih sama kakaknya aja besok. Apa yang mau disampaikan aspirasinya? Kata mahal. Fasilitas buruk. Oh, Nggak jangan. ikutan. Ya, Tetap, ikutan. kita harus bangga dengan alma mater kita. Iya. Walaupun green screen. Neon nih bro. Ya. Nah, pasti kan punya ya, setiap universitas pasti ada buruknya, ada baiknya ya. Nggak mungkin tuh baik terus, nggak mungkin buruk terus. Iya. Gitu. Oke. Tapi mahasiswa itu apa dulu? Mahasiswa itu yang maha dari segala siswa. Substansi mahasiswa itu apa sih?
ada nggak yang tahu pernah berpikir gue tuh udah masuk kampus nih, gue bangga pakai almet neon gue gitu. Tapi kadang tuh nilai pikir kita tuh terjebak di situ, kita terjebak pada ke instansi yang kita anut, bukan ke substansi dari kata mahasiswa. Nah disitulah gimana sih buat dari sahabat Juni dan sahabat Najwa ini, apa sih makna dari mahasiswa itu sendiri? Apa ya? Ya. Aduh, Aku ini udah malah siap dari bingung. mahasiswa belum? Ini Siap udah gak siap dari siap mahasiswa. sih. Siap apa Soalnya kan belum? kita waktunya sekolah juga kepotong sama itu kan COVID-19. Waduh. Yang membuat kita kayak tiba-tiba kita masuk sekolah, tiba-tiba lulus ya Iya. kan. Kan Tiba-tiba kaget masuk banget. Ya PTN. belum siap Belum siap siap. gak siap sih. Gimana ini belum siap gak siap? Ginilah tak kasih clue ya. Ya, oke. Mahasiswa itu ada suatu agen of change, agen of social control, agen orange staff. Itu yang selalu digaungkan buat teman-teman mahasiswa. Tahu gak sih makna dari situ apa? Nggak tahu, dijelasin Apa tuh, Kak? dulu Waduh, dong malah- soalnya. Nah, saya narasumbernya ini. Ya gak apa-apa. Kan kita ngobrol-ngobrol ya, Ngobrol. sharing-sharing. Mahasiswa itu identik demo gak sih? Iya. Iya, Jelas. Apa emang harus demo? Enggak. Enggak ya? enggak. Enggak. Terus gimana? Emang demo ada manfaatnya gak sih? Ini menurut aku atau gimana? Ya, kalau menurut ini kan aku bebas, ya, bisa cuma kalau menurut aku pribadi demo itu boleh dilakukan asalkan nggak Tahu. tahu batasannya lah gitu Kak. Terus juga kalau kita mau menyampaikan aspirasi kita, maksudnya mau menyampaikan pendapat kita atau apa, mending dibicarakan dengan cara yang lebih baik, atau mungkin nanti bisa perwakilan menemui yang bersangkutan Oke, atau gimana bersangkutan. gitu. Nggak harus langsung demo, karena kalau demo itu kebanyakan nggak langsung menyelesaikan masalah. Mungkin pihak yang kita gimana ya, pihak yang kita Kabur, dia kabur. tuju, iya, Nah, kabur. pihak yang kita tuju pasti dia merasa nggak ketakutan juga ya, gimana kan itu rombongannya banyak, nggak mungkin juga dia mau keluar, pastinya nanti kalau pas keluar dia mikirnya kan dikeroyok sama Ah, orang-orang oke, oke. gitu. Jadi malah nggak menimbulkan kayak gimana ya solusi, Iya. tapi malah kayak Chaos. nggak cepet selesai gitu loh masalahnya Kak. Oh, mungkin ini pimpinan kita takut, nggak Wah. punya mental. Walah. Wah, gitu. Lah gimana nih sahabat Ji? Apa gimana? Apa ini Tentang yang takut. menjadi hal substansi dari mahasiswa? Aduh, itu apa? Apa itu substansi? Makna mahasiswa itu apa? Ya apa ya? Iya, bisa adu outfit mas? No. Oh bukan. Ya udah yang bisa mewakili suara-suara kami sebagai maba, Oke. terutama kan kating-kating yang lebih berpengalaman dalam hal-hal demo Demo. atau apa namanya? Pengalaman dapat IPK buruk gitu ya? Aduh, sekali bukan. IPK dong. Ada. Terus kayak Ya, gitu Mbak. sih. Oke, terus kalau Najwa gimana? Apa sih makna dari mahasiswa itu? Mahasiswa. Mahasiswa itu Orang yang Segala sih. enggak. Mahasiswa kan tentunya pasti udah pada gede. udah pada dewasa ya. Iya. Bukan anak kecil lagi gitu ya, Iya. bisa berpikir positif gitu kan. Hmm. Ya mungkin kumpulannya lebih positif aja gitu. Oh, bismillah. Kayak Amin. lebih Amin. apa ya, lebih oke lah, bisa bertukar pikiran dan Oke. juga menambah wawasan kan. Mungkin dari segi pengalaman juga Iya, udah lumayan banyak lah ya Oke. daripada yang masih sekolah gitu. Kayak gini ya, berarti mahasiswa itu orang yang kritis, Iya. kiranya Iya. adaptif, Inovatif. orang inovatif yang bisa merespon suatu permasalahan, bisa punya jejaring luas gitu ya. Berarti gimana sih caranya bisa buat jejaring gitu? Dari Buat jejaring relasi Nah, gitu. nah. Ya kita banyak-banyak kayak ngikut, mungkin organisasi kan banyak ya Penting Kak. Apa tuh? Ya Penting salah sih. satunya PMII. Promosi nih. enggak PMI enggak Enggak. keren. Oke, Oh, oke. Kan di dalam organisasi PMI juga banyak gimana ya, banyak memberikan wadah lah buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sudah punya pengalaman atau mungkin Oh, iya. yang baru-baru. Nanti juga bisa dilatih juga skill dan mungkin kemampuannya. Terus
minatnya di mana, mungkin bisa diasah lagi. Siap. Oke, terakhir nih. Aku minta dong sahabat-sahabat di sini satu kata buat mahasiswa dan berorganisasi. Silakan. Mahasiswa dalam berorganisasi. Bukan satu kata sih, closing statementnya gitu. Mahasiswa dalam organisasi. Dan organisasi gitu. Ayo Pak, silakan. Dari Najwa mungkin. Ayo Pak Najwa. Mahasiswa dan organisasi. Apakah mahasiswa itu perlu berorganisasi atau Perlu bagaimana? banget. Nah, ini ya. Buat mahasiswa biar Khususnya mahasiswa UIN Wali Songo. khususnya mahasiswa UIN Wali Songo. Terkhusus. Saintek Khususan lah pokoknya. Organisasi itu penting karena apa? Karena kita di sini kan butuh juga wawasannya, butuh kumpulan baru buat berbagi cerita lah, berbagi wawasan gitu, bertukar pikiran, mungkin bisa gimana ya? Bisa demo lah gitu. Itu penting banget lah berorganisasi, kita bisa mungkin lebih percaya diri, lebih banyak apa ya? Relasi. Relasi gitu bisa Orang dalam. Bisa. Oke. stabil orang dalam buat organisasi. Boleh. Ada lagi? Gop. Ya pokoknya penting banget organisasi dalam biar kita tuh lebih apa ya, lebih pede lah, lebih percaya diri mungkin. Makanya ikut. PMII. Terus kalau Sunji ini gimana ini? Kalau aku, jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu. Oh, oke, singkat, padat dan jelas. Iya. Maka dari itu Harus ikut PMI dong. Ya PMI nggak keren, Wel. lo gak PMI, lo gak aman. Cuma gak tuh. Aduh. Sadar udah. Terus gimana? Ya sama, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, harus bisa dibilang harus keluar dari zona nyaman, karena aku juga bukan orang yang berorganisasi banget ya. Harus Iya. berorganisasi. Bukan orang yang suka kumpul-kumpul kayak gini, terus kayak kenal cutting segala macam, itu kan bisa dibilang aku keluar dari zona nyaman gitu Wah, loh. tepuk tangan. Keren sekali. Harus PMI sih. Harus PMI. Oke. Harus Join, berani guys. melangkah. Jadi guys, ya. Nggak boleh stuck terus. Oke. Nggak boleh. Nanti nggak maju-maju. Bagus. Oke. Ada lagi cukup? Cukup. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di perbincangan santai ini. Tunggu kita selanjutnya bersama sahabat Juni, sahabat Najwa, dan sahabat Ji. Oh, Dadah. dadah. Sampai jumpa guys.